Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan materi hakikat dan klasifikasi media pembelajaran. Yang beranggotakan Dea Ipadah, saya sendiri dengan NIM 2000474 absen 5, ada Nisrina Syifa dengan NIM 2003857 absen 16, dan yang terakhir ada Ayala Faskahan Bali dengan NIM 2003958 absen 20. Akan mengkaji dan membahas beberapa temuan kami dari hasil penelitian ketiga sekolah. Yuk disimak baik-baik. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. ICT atau yang biasa kita kenal dengan ilmu komunikasi dan teknologi ini sudah sangat sering didengar oleh kita. ICT juga sudah diterapkan dalam beberapa bidang kehidupan dan kegiatan guna mempermudah segala aktivitas manusia. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ICT memiliki dampak dan efek yang sangat kuat bagi kehidupan kita dan dapat mengubah gaya hidup seseorang. Penggunaan ICT ini sudah diterapkan dalam bidang pendidikan, baik dari jenjang yang paling bawah hingga yang paling atas, yaitu dengan tujuan yang sama, membuat sistem pembelajaran bisa diakses dengan mudah, baik bagi para tenaga pendidik atau siswa itu sendiri. Sedangkan beberapa hal yang dapat menunjang pembelajaran juga meningkatkan keinginan belajar para siswa, yaitu antara lain adalah media belajar. Media belajar yang sangat unik. Tentunya hal ini selaras dengan penggunaan ICT di bidang pendidikan, karena dengan penggunaan tersebut para tenaga pendidik bisa membuat atau bahkan menciptakan media pembelajaran berbasis ICT. Juga mudah digunakan baik oleh tenaga pendidik dan siswanya. Dengan mengembangkan media belajar berbasis ICT ini, tenaga pendidik bisa menarik perhatian siswanya untuk mendalami materi yang akan dipelajari. Adapun beberapa permasalahan dalam hal ini, yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tenaga pendidik dalam penggunaan ICT, yang kedua kurangnya pemahaman murid dalam penggunaan ICT, yang ketiga masih banyaknya kendala dalam sarana dan prasarana sekolah dalam penggunaan ICT, yang keempat terkendalanya para tenaga pendidik untuk membuat media belajar berbasis ICT, dan yang terakhir tenaga pendidik masih belum terbiasa menggunakan teknologi dan fasilitas yang baru. Baik, untuk solusinya yaitu yang pertama, mengikuti pelatihan yang diadakan untuk tenaga pendidik agar lebih memahami penggunaan ICT. Dan yang kedua, tenaga pendidik membimbing muridnya dalam penggunaan dan pengetahuan ICT. Yang ketiga, membenahi sarana dan prasarana dalam sekolah tersebut. Dan yang terakhir, memahami lebih dalam penggunaan fasilitas dan teknologi berbasis ICT dengan cara mengikuti workshop dan mengundang narasumber yang kompeten. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu framework teori. Yang pertama, pengertian media dan pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yaitu medius. Artinya perantara atau pengantar. Menurut Meyerso, pada tahun 1989, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Sedangkan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan, menguasai kompetensi tertentu, dan membentuk sikap peserta didik. Lalu selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Menurut Antero BP dan Haryudo pada tahun 2016, media pembelajaran merupakan wadah penghubung atau perantara informasi baik itu berjenis material, alat maupun teknik yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam menemukan makna di pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ialah hakikat dan klasifikasi media pembelajaran. Media adalah saluran fenomenologis yang berusaha untuk menangkap esensi dari kejadian. Media pembelajaran adalah sarana untuk menyampaikan pesan pembelajaran dan informasi. Jika dirancang dengan baik, akan sangat membantu guna meraih tujuan pembelajaran. Kerlah dan Eli mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran yang penggunaannya secara individual. Lalu yang kedua, media pembelajaran
yang penggunaannya secara kelompok. Yang ketiga, media pembelajaran yang penggunaannya secara massal. Adapun Rudy Brett mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya. Ia mengklasifikasikan berdasarkan suara, visual, berupa gambar, garis dan simbol, dan gerak. Ia juga membedakan antara media siar dan media rekam. Menurut taksonomi Brett, dikelompokkan menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama, media audio visual gerak, yang kedua, media audio visual diam, yang ketiga, media audio semi gerak, dan yang keempat, media visual gerak, yang kelima, media visual diam, yang keenam, media semi gerak, dan yang ketujuh, media audio, dan yang terakhir, media cetak. Lalu yang terakhir, manfaat dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu membantu proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik, menambah minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, dengan adanya media pembelajaran, rasa ingin tahu peserta didik meningkat. Yang keempat, interaksi antara peserta didik, pendidik, sumber belajar dapat terjadi secara interaktif. Yang kelima, bisa mencegah keterbatasan waktu, ruang, tenaga, dan daya indera. Yang keenam, dapat memperjelas penyampaian pesan dan informasi. Yang ketujuh, sebagai alat bantu proses pembelajaran. Yang kedelapan, komponen dari subsistem pembelajaran. Yang kesembilan, mempertinggi kualitas mutu pendidik. Baiklah, di sini saya akan membahas bahasan yang ketiga, yaitu objek penelitian atau tempat observasi. Pertama-tama yang akan kita bahas, lokasi, populasi, dan sampel penelitian. Ada 3 sekolah dasar negeri yang menjadi objek penelitian dari kelompok kami. Sekolah dasar pertama, SDN Paripurna, dengan nama narasumber Lailani Latifah Hidayat, SPD. Hari atau tanggal 14 Mei 2022, lokasi Dusun Cibungur, RT 013 RW 005, Desa Cintamulya, Jatinangor, Sumedang. SD kedua, SDN Bubulak 2, nama narasumber Aib Saipullah, SPD. Hari atau tanggal 14 Mei 2022, lokasi Jalan 11 April nomor 58, Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan kode pos 45321. Sekolah ketiga, SDN Tegal Kalong, nama narasumber Maryam Abdillah, SPD MPD, hari atau tanggal 17 Mei 2022, lokasi Jalan HM Syarifuddin nomor 38, RT 3, RW 2, Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan kode pos 16115. Kedua, yang akan kita bahas metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode wawancara tatap muka secara langsung dan wawancara secara online via WhatsApp, yang mana pertanyaannya dituliskan melalui Google Formulir. Kegiatan wawancara dilakukan pada hari dan waktu yang berbeda dari ketiga sekolah. Sampel yang kami gunakan adalah 3 orang guru sekolah dasar yang berada di daerah Sumedang dan Bogor. Nama ketiga sekolah dasar tersebut yakni pertama, Lailani Latifah Hidayat SPD, kedua, Aib Saifullah SPD, ketiga, Maryam Abdillah SPD MPD sebagai narasumber dalam penelitian. Selanjutnya, ketiga, kita akan membahas triangulasi. Triangulasi yang kami gunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Dengan 2 triangulasi tersebut supaya mampu melengkapi sumber data yang ada dan disesuaikan dengan berbagai sumber sehingga kami dapat menjadikan triangulasi tersebut sebagai sumber dasar dari kesimpulan. Keempat, ada permasalahan dan solusi. Dengan adanya permasalahan dan solusi, peneliti mendapatkan informasi mengenai berbagai permasalahan yang berhubungan dengan ICT dan media pembelajaran di sekolah.
Permasalahan yang ada salah satunya adalah kurangnya penguasaan aplikasi untuk membuat media pembelajaran. Solusi yang kami berikan yaitu mengikuti seminar, mengadakan video tutorial cara penggunaan aplikasi pembuatan media pembelajaran, sharing dengan sesama tenaga pendidik dalam membantu mengatasi permasalahan tersebut, mencari sumber lain di internet untuk membantu dalam penguasaan pembuatan media pembelajaran. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan dan kesimpulan. Ketiga SD yang sudah kami wawancara, menurut hasil analisis atau penelitian kami, sekolah tersebut mempunyai letak yang strategis dan memiliki fasilitas yang sudah cukup memadai. Sekolah-sekolah ini sudah memiliki fasilitas teknologi yang mendukung pembelajaran, apalagi dalam bidang ICT. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap sekolah terdapat beberapa hambatan atau kekurangan dalam fasilitasnya. Permasalahan seperti itu yang harus segera dicarikan solusinya supaya memaksimalkan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil permasalahan yang kami temukan dari ketiga sekolah tersebut membutuhkan produk yang hampir sama. Sehingga menurut kami produk yang dapat membantu untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan adanya produk rak digital, yang mana peserta didik bisa mengakses buku-buku mata pembelajaran dengan mudah. Tidak hanya membantu peserta didik, tetapi tenaga pendidik pun ikut terbantu. Sehingga apa yang dicari dan apa yang disimpan dapat diakses ke dalam rak digital tersebut. Adapun produk yang lainnya bisa dengan membuat grup sharing untuk membantu para tenaga pendidik dalam segala kesulitannya. Dari adanya permasalahan dari setiap sekolah, yang direkomendasikan oleh kami adalah memberikan sebuah inovasi baru yang dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut, seperti menyusun strategi untuk pembuatan media pembelajaran sehingga waktu yang dikeluarkan tepat tidak banyak membuang waktu. Guru-guru kami rekomendasikan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar untuk melatih kemampuan dalam pembuatan media pembelajaran, fasilitas yang masih kurang dilengkapi oleh pihak sekolah, dan sebagainya. Adanya permasalahan atau kendala yang sering dijumpai dalam proses pembuatan media pembelajaran, baik dari segi alokasi waktu, kesesuaian materi dengan media pembelajaran, dan lain sebagainya, sehingga menjadi kurang efektif dalam proses pembelajaran dan pembuatan media pembelajarannya. Setelah dilakukan penelitian, solusi-solusi pada sekolah tersebut yang perlu dilakukan adalah mengatasi semua permasalahan dan kendala yang ada. Dengan menggunakan strategi mengalokasikan waktu yang tepat untuk proses pembuatan media pembelajaran, saling membantu antar guru dalam proses pembuatan media pembelajaran, dan menghasilkan produk media pembelajaran berbasis ICT guna mengenalkan kepada peserta didik dengan perkembangan zaman. Sekolah perlu menyesuaikan segala halnya dengan perkembangan yang baru sebagai bahan inovasi sekolah menjadi sekolah yang unggul. ICT sudah merubah segala hal aktivitas masyarakat di era globalisasi sekarang ini, termasuk dunia pendidikan sekalipun. Media pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar pun sekarang sudah bisa dibuat menggunakan ICT. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman tenaga pendidik dalam menggunakan ICT, sehingga masih banyak tenaga pendidik yang menggunakan media sederhana, dan bahkan hanya melakukan metode ceramah saja dalam melakukan kegiatan mengajar. Juga para guru masih belum terbiasa dengan fasilitas dan teknologi yang baru, sehingga inovasi yang dilakukan belum maksimal. Baiklah, sekian pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.